Baik, shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yermes Miko, Prodi Teologi, mahasiswa dan Selatan. Dari siang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk satu hati dalam doa, meminta hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kembali kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih tamu Yesus yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah menyertai kami dari segala aktivitas kami Bapa. Namun saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Bapa. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat, akal budi kepintaran bagi kami semua, pengetahuan Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami dapat mengaplikasikannya dalam setiap keseharian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, pembacaan kita pada siang hari ini yang terambil dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 dengan topik Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus dan yang akan datang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik, dari sini kita membahasnya di mana Yesus masuk pada saat itu menelusuri kota Yeriko, di mana kota Yeriko adalah satu kota tempat di mana para pemungut cukai tinggal. Pemungut cukai itu adalah orang-orang yang mengambil pajak dari tiap-tiap masyarakat Yahudi yang atas pemerintahan Romawi pada saat itu. Dan ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ia berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Tuhan telah mengetahui bahwa di sana ada seorang yang bernama Sakeus, dan dia sengaja datang ke sana untuk menyelamatkan setiap anak-anak yang berdosa, anak-anak Abraham yang datang kepada Yesus dan mau percaya kepada Yesus. Dan pada saat itu Sakeus sangat penasaran untuk melihat Yesus, karena pada saat itu Yesus datang sebagai orang yang sangat dikenal, orang yang sangat dikagumi oleh semua orang karena perbuatannya, karena mujizatnya, karena semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sangat baik. Makanya semua orang datang melihat dia dan mau kembali kepada Tuhan Yesus pada zaman itu. Namun Sakeus sangat penasaran, dan waktu itu Sakeus juga ingin melihat Yesus, tetapi karena badannya yang pendek dan dia adalah orang yang sangat dibenci oleh banyak orang, yaitu imam-imam, orang-orang sekitar di lingkungannya, orang-orang miskin yang dia menguras harta mereka tidak menyukainya dan tidak memberinya jalan, sehingga dia tidak dapat melihat Yesus. Namun oleh karena itu dia berlari
mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat Zakheus dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan pada saat itu Zakheus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita dan dia kembali kepada Bapa. Baik, tema kita pada hari ini yaitu dengan bunyi perubahan hidup sebagai bukti status baru. Sekali lagi, perubahan hidup sebagai bukti status baru. Di mana bagaimana perjumpaan Kristus dengan orang berdosa. Kita tahu bahwa pada saat Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sudah merasakan bahwa akan terjadi sesuatu yang dapat menyelamatkan dia dan dia akan kembali kepada Bapanya. Dan poin yang kedua yaitu iman yang menyelamatkan. Ketika Yesus datang ke Yeriko, Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan dia mengetahui iman Zakheus, dan pada saat itu Yesus datang dan menyelamatkan Zakheus karena iman Zakheus yang percaya, imannya Zakheus yang begitu luar biasa. Dia mau kembali kepada Bapa, meninggalkan segala apa yang dimilikinya, dan dia melupakan semua harta-harta, uang-uang dari hasil pajaknya itu, setiap duniawi yang dia nikmati selama ini dia mau tinggalkan. Dan poin yang keempat, menyelamatkan yang hilang dan kembali kepada jalannya. Pada ayat yang ke-9 itu berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menyelamatkan Zakheus dan orang-orang di sekelilingnya, meskipun bersungut-sungut, tetapi Zakheus dengan sukacita menerima Yesus. Itu bukti bahwa dia selamat. Dia selamat dan dia kembali kepada jalan Bapa. Dia tidak mau tinggal lagi dalam segala dosanya, segala latar belakang keburukannya. Karena Bapa, karena Tuhan Yesus menginkarnasi sebagai Roh Kudus, sebagai anak yang datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan poin yang terakhir yaitu utamakan Tuhan di dalam hatimu. Mulai dari situ Zakheus mulai meninggalkan semuanya dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dia tetap mengutamakan Tuhan dalam segala hal, meninggalkan semuanya itu. Dan kesimpulan daripada firman ini yaitu Zakheus melupakan segalanya, menerima Yesus dengan sukacita dan menerima keselamatan kekal di dalam dirinya. Dia mau kembali kepada Bapa dan dia adalah merupakan bukti dari status baru kalau dia sudah menerima Kristus. Dari kehidupan Zakheus, marilah kita semua dapat belajar bahwa perubahan status dalam diri kita, baik kita orang biasa, baik kita orang yang sudah percaya, namun sebelum itu jangan pernah pudar rasa percaya kita kepada Tuhan, jangan pernah padam hak kita untuk memuji Tuhan. Marilah kita sama-sama tetap menyembah Dia, percaya kepada Tuhan, dan kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih.